warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Nindya Praja Evra Dwi Otniel, NPP 300920 dari kelas E5. Pada video kali ini, saya mengambil tema penerapan Total Quality Management di birokrasi pemerintahan. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Salah satu tujuan Total Quality Management adalah memberikan kepuasan pelanggan. Mekanismenya memahami harapan pelanggan melalui 3 tingkatan, yaitu dimulai dengan menampung keluhan, analisis penjualan dan umpan balik dari konsumen, dan wawancara pribadi dengan konsumen. Pada dasarnya, manajemen quality atau quality management atau manajemen kualitas terpadu atau total quality management didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performance atau kinerja secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap era fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Tujuan keseluruhan dari pendekatan TQM atau Total Quality Management adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini akan berlaku untuk pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Total Quality Management membutuhkan integrasi semua aspek bisnis dengan fokus pada kebutuhan pelanggan dan proses organisasi. Proses adalah fokus utama dari manajemen kualitas total atau Total Quality Management. Mengubah input, baik internal maupun eksternal, menjadi output untuk disampaikan kepada pelanggan adalah sebuah proses. Definisi setiap langkah proses dan pengukuran kinerja yang dipantau terus-menerus mendeteksi variasi yang tidak direncanakan. Total Quality Management sangat bergantung pada pendekatan strategis dan sistematis untuk mencapai tujuan organisasi sambil mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Pengelolaan pendekatan ini membutuhkan rencana strategis yang harus dirumuskan dengan kualitas sebagai komponen inti. Perbaikan terus-menerus dari proses adalah komponen utama lain dari manajemen kualitas total. Tindakan perbaikan terus-menerus mendorong perusahaan untuk menganalisis diri dan terus meningkatkan untuk menjadi lebih kompetitif dan efektif memenuhi harapan para pemangku kepentingannya atau stakeholder. Data kinerja merupakan suatu keharusan untuk menentukan seberapa baik kinerja organisasi. Manajemen kualitas total bergantung pada pengumpulan dan analisis data secara terus-menerus untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, memungkinkan peramalan masa depan dan mencapai konsensus. Komunikasi yang efektif merupakan bagian integral dalam memotivasi karyawan dan menjaga moral. Hal ini berlaku untuk operasi sehari-hari serta selama periode perubahan. Metode, strategi, dan waktu yang tepat sangat penting untuk pendekatan manajemen kualitas total atau Total Quality Management. Banyak organisasi memasukkan elemen-elemen ini ke dalam nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip bisnis. Selanjutnya, jika kita masuk dalam konteks birokrasi pemerintahan, penerapan Total Quality Management atau TQM sangat berpengaruh dalam persaingan global agar perusahaan atau organisasi dapat berkembang dan untuk bertahan hidup. Perusahaan harus mampu menghasilkan produk, barang, dan jasa dengan mutu yang lebih baik, harga yang bersaing, dan pelayanan yang lebih baik pula dibanding dengan pesaing-pesaing. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perbaikan mutu dalam semua aspek yang berkaitan dengan produk tersebut, yaitu material, tenaga kerja, promosi yang efektif, dan layanan yang memuaskan pelanggan, sehingga mampu menarik konsumen yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah konsumen dan menjadi pelanggan yang setia.
Oleh karena itu diperlukan adanya pengendalian mutu secara menyeluruh. Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM adalah filosofi manajemen yang menekankan kebutuhan untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Pentingnya melakukan tindakan yang benar sejak awal dan pentingnya untuk mengakui bahwa perbaikan kualitas akan dapat sungguh-sungguh tercapai hanya jika merupakan tujuan dari seluruh pekerja, perusahaan, dan menjadi bagian dari struktur dan budaya dari keseluruhan organisasi. Dalam perspektif Total Quality Management, kualitas dipandang secara lebih luas, di mana tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan, melainkan juga meliputi proses lingkungan dan manusia. Hal ini jelas tampak dalam definisi yang dirumuskan oleh Goetz dan Davis dalam Cipto Pandi, yaitu kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Birokrasi sendiri seringkali dikaitkan dengan organisasi pemerintah. Birokrasi merupakan sistem untuk mengatur organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan efektif. Birokrasi pemerintah diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Birokrasi adalah organisasi yang melayani tujuan, dan cara untuk mencapai tujuan itu ialah dengan mengkoordinasi secara sistematis. Birokrasi merupakan sebuah organisasi yang besar yang memiliki fungsi yang luas serta aparat pegawai pada setiap tingkatan level. Para pemegang jabatan penting berada pada level yang tinggi atau high, sedangkan yang selalu berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan biasanya berada pada level bawah. Orang-orang yang berada dalam level bawah inilah yang disebut dengan birokrasi dalam tingkat street level. Birokrasi pemerintah merupakan organisasi terbesar dan juga merupakan penggerak roda pemerintahan suatu negara. Hal ini didukung oleh apa yang melekat pada birokrasi pemerintah tersebut dalam operasionalnya. Birokrasi sebagai organisasi yang merupakan pusat pelayanan publik membutuhkan suatu landasan manajemen yang tepat untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pelayanan publik. Dewasa ini perkembangan terhadap konteks untuk menjadi negara yang maju dan berkembang berorientasi pada pembangunan infrastruktur guna tercapainya birokrasi yang bermartabat atas kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan suatu input terhadap penyelenggara birokrasi. Kewajiban pemerintah untuk memberikan suatu layanan kepada masyarakat yang berdaya guna sangat perlu untuk dilakukan karena hal tersebut dianggap penting. Agenda besar bangsa Indonesia setelah reformasi di tahun 1998 adalah reformasi birokrasi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar atau komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Undang-undang desentralisasi dan otonomi daerah memberi karang baru mengenai cara penyediaan dan pembiayaan layanan pemerintah. Dan meskipun Total Quality Management berpotensi untuk menanggulangi hal-hal tersebut, bisa menghambat pengadaan pelayanan yang lebih berorientasi pelanggan dan partisipasi. Namun perlu disadari bahwa perubahan substansial yang ingin dicapai akan memakan waktu lama untuk mewujudkannya.
Kualitas pelayanan publik kita saat ini masih jauh dari harapan. Pada dasarnya, kualitas terbagi menjadi dua, yaitu kualitas produk dan kualitas jasa. Perbedaan secara tegas antara produk dan jasa seringkali sulit untuk didefinisikan. Hal ini dikarenakan pembelian suatu produk seringkali disertai dengan pembelian jasa. Hal tersebut cenderung mengutamakan kualitas dalam pelayanan publik sangatlah penting untuk diterapkan di sisi lain. Hanya saja masih terdapat 3 permasalahan mendasar dalam pelayanan publik di Indonesia yang perlu mendapatkan sorotan. Hal yang paling banyak dikeluhkan oleh warga adalah terkait pelayanan perizinan, informasi, pengadaan barang dan jasa, dan rekrutmen pegawai negeri sipil. Jadi, prosedur dan etika pelayanan yang berkembang dalam birokrasi kita sangat jauh dari nilai-nilai dan praktik yang menghargai warga bangsa sebagai warga negara yang berdaulat. Total quality management merupakan manajemen mutu keseluruhan di dalam sebuah organisasi yang menjadikannya unggul dalam semua aspek produk, barang, dan jasa yang penting bagi kepentingan publik. Penekanan dalam total quality management adalah pada perilaku, timbang sikap, partisipasi daripada pengamatan. Pengukuran daripada menebak, integrasi bukan pemisahan beberapa pendekatan daripada satu cara yang benar. Penghargaan daripada menghukum, motivasi bukan apatis, tumbuh daripada stagnan, melakukan lebih daripada berkata, dan menang daripada menang atau kalah. Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.